Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Teman-teman, saya akan membahas surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang pertama itu surat Al-Ikhlas, yang artinya memurnikan keesaan Allah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Di surat Al-Ikhlas ini menunjukkan keesaan Allah, dan juga kita sebagai orang Muslim, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, karena pemilik segalanya adalah milik Allah. Dan saya juga menjelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu adalah Sang Pencipta, dan tidak ada yang menciptakannya. Allah itu satu-satunya Tuhan. Tuhan itu tidak boleh dinyatakan Dia beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau Tuhan itu beranak ataupun Tuhan itu dilahirkan, diperanakan, maka itu bukan Tuhan. Sejatinya Tuhan itu adalah yang menjadi Sang Pencipta, bukan yang diciptakan. Itulah Tuhan. Yang terusnya, tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita tidak tahu Allah itu bagaimana bentuknya. Maka kita wajib beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah. Ayatnya ada 4. Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Sangat pendek, mudah dihafal, insyaallah. Kita lanjut surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, katakanlah aku berlindung pada Allah yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq di sini artinya adalah waktu subuh. Allah menyatakan pada Nabi Muhammad untuk mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Kita juga meminta pada Allah agar terlindung dari segala godaan, segala yang mengganggu kita.
apalagi di waktu malam dan di waktu menjelang fajar. Ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, kita meminta perlindungan Allah dari kejahatan makhluk yang ciptakan, dari manusia, jin. Nah, kita minta pertolongan, meminta perlindungan dari itu semua. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, walaupun kejahatan itu tidak mesti di malam hari, kejahatan itu ada pas di siang hari, jadi pagi hari dan sore hari, tapi kemungkinan kejahatan itu terjadi pada malam hari, seperti di surat Al-Falaq ini. Kita juga meminta perlindungan, pertolongan dari Allah agar kita terhindar dari kejahatan di malam hari apabila telah gelap gulita. Ya, tidak tahu karena gelap gulita maka kita tidak bisa melihat, kita melihatnya tidak jelas karena gelap gulita. Kemungkinan perbuatan jahat itu ada di malam hari. Ayat keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, dipindahkan Allah untuk berlindung dari itu semua, kejahatan makhluk menciptakan Allah dan kejahatan di malam hari, dan kejahatan perempuan-perempuan penyihir dari kejahatan meniup pada buhul talinya. Nah, kita berlindung dari sihir-sihir. Dan yang seterusnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita meminta perlindungan Allah dari kejahatan orang yang dengki, orang yang iri. Nah, semoga kita terlindungi dari itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut pembahasan kita surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, di sini kita harus berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, Malikin Nas, rajanya manusia. Siapa? Tuhan manusia, raja manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga, sesembahan manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang bersembunyi. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan setan. Apalagi setan itu kita tidak bisa melihatnya, setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini setan itu selalu membisikkan kejahatan ke dalam sudur, dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari golongan jin dan manusia. Semoga kita diberikan
perlindungan dari Allah, dan kita lebih istiqomah lagi, lebih kuat lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.